Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa tekun berbuat baik, senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, hari kelima dalam oktav Natal. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengutus putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Bantulah kami untuk memperingati kelahirannya dengan puji-pujian yang pantas, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil adalah kidung Simeon. Simeon yang seorang Israel yang saleh, yang menanti-nantikan datangnya Mesias, akhirnya dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami Yesus, meskipun Yesus masih kanak-kanak. Dan kidungnya mengungkapkan bagaimana Sang Mesias sungguh-sungguh sudah hadir. Akhirnya oleh Roh Kudus pula Simeon mengidungkan suatu nubuat bahwa Yesus adalah kemuliaan umat Israel dan terang bagi bangsa-bangsa, karena ia datang membuka bagi kita keselamatan, kebenaran, cinta sejati, di mana orang Israel dituntun kepada kebenaran, keselamatan yang akhirnya tidak hanya orang Israel tetapi diberikan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, karena Yesus datang dari Israel, maka ini akan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Namun, meski Yesus datang dari Israel, tetapi diberikan kepada seluruh bangsa dunia ini. Dan kiranya nubuat atau kidung Simeon ini telah menjadi nyata hingga saat ini, bahwa seluruh umat manusia boleh untuk mengenal keselamatan, kebaikan, kebenaran sejati di dalam Yesus, dan orang-orang yang percaya padanya kiranya dituntun kepada kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Kristus Sang Mesias, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.